Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang pada hari ini berbahagia. Pada hari ini admin dari Lebah Madu Channel akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat jenis-jenis galaksi di alam semesta yang alhamdulillah oleh admin disuguhkan beserta gambarnya. Nah, semoga dapat memberikan kita bisa melihat betapa perkasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Galaksi merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah tatanan alam semesta. Galaksi menjadi satu bagian atau satu kelompok di mana planet dan juga berbagai benda angkasa, matahari dan bumi merupakan hanya satu dari serangkaian planet yang ada dengan rangkaian galaksi yang ditemukan. Berikut ini ilmu geografi akan membahas mengenai jenis galaksi. Jenis-jenis galaksi, terdapat banyak jenis galaksi yang ada, di antaranya adalah ketujuh adalah galaksi roda biru. Jenis-jenis galaksi selanjutnya adalah galaksi roda biru. Galaksi roda biru memang memiliki nama yang sama dengan bentuk dan warna galaksinya. Galaksi roda biru memang tidak terlalu populer. Biasa disebut galaksi biru. Ini memiliki jarak 2 tahun cahaya dengan galaksi Bima Sakti. Galaksi roda biru merupakan galaksi kecil yang dekat dengan bumi sehingga bintang anggota galaksi ini memang mudah dilihat dengan menggunakan binokuler dan teropong khusus untuk bintang. Galaksi Sombrero. Galaksi Sombrero merupakan galaksi yang cukup membingungkan, di mana sombrero karena galaksi ini berbentuk topi sombrero mirip orang-orang Latin. Galaksi ini memiliki bentuk yang spiral dan juga galaksi yang ada di bagian rasi bintang Virgo. Galaksi ini memang tampak seperti sombrero, namun bukan dalam arti sebenarnya, tetapi jika dilihat dari bumi saja. Para astronom menggunakan Spitzer dari NASA untuk menangkap gambar fitrah merah galaksi yang memiliki struktur aneh dan struktur tak biasa. Sombrero merupakan galaksi yang cukup rumit dan lebih rumit dibanding dugaan yang dibuat para ilmuwan. Satu-satunya cara memahami galaksi ini adalah memikirkan dua galaksi di sisi yang berlawanan. Begitulah pendapat yang diberikan oleh Dimitri Gadotti sebagai astronom. Struktur galaksi ini memang unik dengan jarak 28 juta tahun cahaya dari bumi ini. Galaksi ini memiliki jari-jari 60.000 tahun cahaya pada tahun 1990-an. Tim penelitian yang dipimpin oleh John Cormendi menunjukkan adanya lubang hitam galaksi Sombrero yang menjadi supermasif. Lubang hitam ini bisa menelan ratusan bintang dan merupakan salah satu dalam daftar deretan lubang bintang besar yang telah ditemukan manusia. Susunan galaksi ini terdiri dari awan debu, gas hidrogen yang dingin dan debu antariksa. Ada juga matahari gelap serta gas lain yang telah mendingin di cincin galaksi. 9
galaksi dolar perak. Galaksi dolar perak atau biasa disebut sebagai galaksi silver coin merupakan galaksi yang berbentuk spiral dengan letak 13 juta tahun cahaya. Galaksi ini terdapat di konstelasi Sculp, yakni galaksi yang berarti bahwa saat ini mengalami periode intens pembentukan bintang. Galaksi Silver Coin ditemukan oleh Caroline Herschel di tahun 1783. Sekitar setengah abad kemudian, John Herschel mengamati menggunakan logam cermin reflektor 13 inci. Ada dua teknik yang digunakan untuk mengukur jarak galaksi Sculptor dalam 10 tahun terakhir. Dengan jarak yang cukup jauh menjadikan galaksi ini tidak terlalu terlihat dari bumi. 10 galaksi Centaurus. Jenis-jenis galaksi terakhir adalah galaksi Centaurus. Galaksi Centaurus merupakan galaksi yang biasa dikenal sebagai nama NGC. Galaksi lentikular ini memiliki jarak sekitar 11 juta tahun cahaya. Ini adalah salah satu radio galaksi yang berada dekat dengan bumi, sehingga inti galaksi aktif telah banyak dipelajari oleh astronom dan peneliti profesional. Galaksi ini bisa disebut sebagai galaksi terang kelima di langit sehingga target ideal astronomi amatir. Meski begitu, galaksi ini hanya terlihat dari lintang utara serta belahan bumi bagian selatan. Galaksi dan pengertiannya. Galaksi merupakan kumpulan bintang yang membentuk sebuah sistem di mana satu atau lebih benda angkasa yang berukuran besar serta dikelilingi oleh benda angkasa. Selain itu, anggotanya yang bergerak mengelilingi secara teratur dan juga sesuai dengan sistem yang telah ada. Ditinjau dari ilmu astronomi, galaksi diartikan sebagai sesuatu sistem yang terdiri di antaranya bintang, gas, dan debu yang sangat luas. Semua benda angkasa tertarik dengan gravitasi suatu galaksi pada umumnya. Memang terdiri dari banyak ukuran warna dan karakteristik yang sangatlah beraneka ragam. Hasil sensus atau pencacahan terbaru dari alam semesta yang dipublikasikan mengungkap jumlah galaksinya meningkat 10 kali lipat dari cacah galaksi sebelumnya, yakni 200 miliar galaksi. 2 triliun, bayangkan ada 2 triliun galaksi di alam semesta. Masing-masing galaksi diisi oleh jutaan sampai miliaran bintang, dan setiap bintang minimal punya satu planet. Sepertinya akan lebih menyenangkan lagi jika kita bisa menemukan ada kehidupan di planet lain. Tentang planet yang punya kehidupan ini, itu cerita berbeda yang sudah sering dan akan terus dibahas. Mengingat kita masih terus melakukan pencarian. Sekarang kita tahu jumlah galaksi di alam semesta. Apakah penting? Seperti halnya sensus penduduk, dengan mengetahui jumlah penduduk, kita bisa mengetahui pertumbuhan penduduk pada suatu kota, kepadatan penduduk pada suatu area, juga tingkat kelahiran dan kematian. Tetapi sebelum kita sampai jawaban dari implikasi yang diperoleh pertanyaannya, bagaimana para astronom bisa mengetahui ada 2 triliun galaksi di alam semesta? 2 triliun angka 2 dengan 12 nol. Kita punya galaksi sebanyak itu di alam semesta. Tapi perlu diingat, kalau 2 triliun galaksi untuk berarti bintang bertambah banyak,
atau ukuran alam semesta membesar. Hasil cacah galaksi ini justru memberitahu kita kalau bintang-bintang yang ada di alam semesta terbagi atau tersebar di lebih banyak galaksi. Jadi kalau sebelumnya yang kita tahu bintang terbesar di 200 miliar galaksi, sekarang bintang yang sama kita ketahui menyebar ke lebih banyak galaksi. 10 lipat atau 2 triliun galaksi, artinya ada banyak sekali galaksi kecil di alam semesta. Cacah galaksi alam semesta, untuk bisa mengetahui jumlah dan jenis-jenis galaksi di alam semesta, para astronom bertindak sebagai petugas sensus. Tapi sensusnya tidak dengan menyambangi setiap galaksi ke planet Mars saja masih rencana. Cara sensusnya dengan memanfaatkan mata yang ada di luar angkasa, seperti teleskop, Hubble. Para astronom tidak menggunakan teleskop yang ada di bumi karena tidak semua radiasi elektromagnetik bisa mencapai bumi. Atmosfer bumi yang jadi penyebabnya. Nah, teleskop di luar angkasa tidak dihalangi oleh atmosfer untuk bisa menerima cahaya dari seluruh panjang gelombang yang ada. Ini penting karena galaksi yang diamati oleh teleskop di luar angkasa sebagian besar sangat redup. Dalam cacah galaksi di alam semesta, teleskop di luar angkasa, dalam hal ini teleskop Hubble, melakukan pengamatan pada suatu area di langit. Hanya satu petak kecil area di langit, jadi teleskop Hubble hanya bertugas untuk mengamati satu petak area tersebut. Demikian para penonton dari Lebah Madu Channel. Ciptaan Tuhan yang sudah tiada kiranya. Alam semesta yang begitu sangat luar biasa. Luas bahkan tak terbatas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.